A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Mirza Salim, saya sendiri dengan NIM 2015-04-0011, dan Saudari Ariska Febrianti dengan NIM 2015-04-0012, dan Saudari Anissa Fianti dengan NIM 2015-04-0013. Adapun materi yang kami bawakan pada pertemuan kali ini ialah Maqam Ridha. Selamat menikmati. Baik, materi yang pertama akan saya jelaskan yaitu definisi makom. Makomat secara etimologis adalah bentuk jamak dari makom yang artinya kedudukan, tempat, tingkatan, atau tahapan dalam menuju kepada Tuhan yaitu Allah. Sedangkan secara terminologi sofistik, makom artinya dasar tempat berdiri, yang berarti tempat atau martabat seorang hamba saat ia sendiri menghadap kepadanya. Dalam ilmu tasawuf, makomat diartikan dengan kedudukan hamba dalam pandangan Allah yang telah diusahakan, baik melalui ibadah, riyadhah maupun mujahadah. Dan definisi lain menyatakan bahwa makomat merupakan jalan panjang atau fase yang nantinya harus ditempuh oleh seorang sufi untuk berada sedekat mungkin dengan Allah. Selanjutnya yaitu makom ridho. Ridho berasal dari rodiyah yang berarti rela dan menerima dengan suci hati. Secara istilah, ridho berhubungan dengan perkara keimanan, yaitu ridho hamba terhadap hukum Allah dan ridho Allah terhadap hambanya. Secara terminologi, ridho berarti kerelaan yang tinggi terhadap apapun yang diberikan oleh Al-Haq, baik sesuatu yang menyenangkan atau sebagai anugerah istimewa pada dirinya. Selanjutnya, adapun beberapa ahli atau ulama yang menyatakan definisi ridho. Di antaranya, yang pertama, Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, kelebihan ridho Allah adalah manifestasi dari keridhoan hambanya. Ridho bersifat terikat dengan nilai penyerahan diri kepada Tuhan yang bergantung kepada usaha manusia dalam berhubungan dengan Tuhannya, agar senantiasa dekat dengan Tuhannya. Sedangkan menurut Ibnu Khatib, ridho itu ketenangan hati dengan ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keserasian hati dengan sesuatu yang telah ditetapkan kepadanya. Nah, kalau menurut Rabi'ah Al-Adawiyah, kapan sih seseorang hamba menjadi ridho? Nah, Rabi'ah menjawab, ketika antara kegembiraan berada di waktu ditimpa bencana, tetapi sama dengan kegembiraan dikala dilimpahkan kebaikan dan karunia. Jadi antara kondisi ia ditimpa bencana dan ia menerima limpahan kebaikan dan karunia, itu ia dalam kondisi kegembiraan. Jadi dua-duanya itu seimbang. Itulah yang ridho menurut Rabi'ah. Nah, sedangkan menurut Ibnu Athaillah, ridho itu penerimaan secara total terhadap kepastian dan ketentuan Allah. Dan menurut Syekh Abdul Ali Al-Daqaq menyatakan bahwa ridho bukanlah engkau itu tidak mengalami cobaan, tetapi ridho hanyalah engkau tidak berkeberatan terhadap hukum dari qada Tuhan. Nah, adapun pendapat yang berbeda juga dari Al-Qushairi yang merupakan seorang ulama Irak dan Khurasan. Ia berpendapat terkait ridho, apakah ia makam atau hal. Menurut ulama Khurasan, ridho ialah makam sebagai puncak
dari tawakal kepada Allah. Nah, dapat dipahami bahwa ridho itu bisa dicapai oleh seseorang melalui upayanya sendiri. Sedangkan menurut ulama Irak, ia menyatakan bahwa ridho adalah sebagian daripada ahwal. Jadi, ia bukan sesuatu yang diperoleh dengan upaya seseorang hambanya, melainkan sebagai sesuatu yang masuk dalam hati seperti ahwal lainnya. Sebenarnya ahwal itu apa? Karena dari tadi dibahas tentang ahwal. Ahwal adalah jamak dari kata hal yang artinya keadaan. Keadaan hati yang dialami oleh para ahli sufi dalam menempuh jalan untuk dekat dengan Tuhannya. Menurut Harun Nasution, ahwal atau hal itu merupakan keadaan mental seperti perasaan senang, sedih, takut, gelisah, dan lainnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk sikap ridho. Ada beberapa bentuk sikap ridho. Yang pertama, kita senantiasa bersyukur atas apa yang terjadi. Kedua, bersabar dan menerima lapang dada apabila ditimpakan musibah kepada kita. Yang ketiga, ikhlas dalam beribadah dan bersedekah. Yang keempat, kesadaran akan takaran rezeki yang diberikan oleh Allah antara tiap-tiap hambanya itu berbeda-beda. Yang terakhir, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan rezeki yang diperoleh apapun dalam jumlah apapun itu. Selanjutnya, bentuk-bentuk sikap ridho. Ada beberapa bentuk sikap ridho. Yang pertama, kita senantiasa bersyukur atas apa yang terjadi. Kedua, bersabar dan menerima lapang dada apabila ditimpakan musibah kepada kita. Yang ketiga, ikhlas dalam beribadah dan bersedekah. Yang keempat, kesadaran akan takaran rezeki yang diberikan oleh Allah antara tiap-tiap hambanya itu berbeda-beda. Yang terakhir, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan rezeki yang diperoleh apapun dalam jumlah apapun itu. Baik, saya akan menjelaskan ayat Al-Quran tentang ridho. Seperti yang telah Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah hadza yawmu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya, maka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Surah Al-Maidah ayat 119. Kemudian menerapkan berperilaku ridho. Ada 6 poin di sini. Yang pertama, bersikap menerima dengan senang hati dan rasa syukur. Yang kedua, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menerima dengan senang hati mengenai takdir yang diberikan. Yang keempat, bersyukur segala nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang kelima, sabar dan tabah saat mendapatkan cobaan.
Yang terakhir, yang keenam, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya sampai di sini materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4 Makom Ridho di mata kuliah Tazkiyatun Nafsi wal Maqam. Terima kasih, salam dari kami. Semoga berkah ilmunya, ma'an najah fid dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.